tidak sedikit orang-orang yang kalau mau ngomong itu dia itu nggak mikir dulu tuh. Nah, makanya itulah kenapa pentingnya berlogika, teman-teman. Nah, di sini kita bakal belajar bareng gimana caranya itu kita itu berlogika. Nah, di sini Aristoteles berabad-abad yang lalu itu udah ngerumusin yang namanya silogisme, teman-teman. Nah, tapi kita bakal belajar fokusnya ke logika Aristoteles, bukan hanya silogisme gitu. Nah, inilah kenapa aku ngomong kita tuh harus belajar berlogika dulu sebelum beretorika. Retorika itu apa? Retorika itu ya singkatnya ilmu untuk berbicara, ilmu untuk yapping, teman-teman. Tapi kita nggak akan bahas retorikanya. Kita bakal bahasnya logika Aristoteles, teman-teman. Jadi silahkan nikmati videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita tentunya harus kenal dulu sama logika Aristoteles. Nah, logika Aristoteles ini kan udah berabad-abad yang lalu dan udah jadi fondasi terpenting dalam sejarah ilmu pengetahuan, teman-teman. Nah, sebelum Aristoteles, ya manusia itu sebenarnya udah menggunakan penalaran dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi emang belum ada sistem yang bisa ngejelasin tuh gimana cara berpikir yang benar gitu. Nah, Aristoteles itu kemudian nyusun logika yang jadi suatu metode sistematis buat ngebedain tuh antara argumen yang valid atau argumen yang keliru atau salah. Nah, karena jasanya ini dia tuh sering dijuluki sama yang namanya tuh bapak logika. Nah, kita sering nemu nih ini kalau misalnya di artikel-artikel ataupun ya karya ilmiah gitu, sering disebut bapak logika seperti itu. Nah, bagi Aristoteles, logika itu bukan cabang filsafat yang ngebahas hakikat realitas atau moralitas. Ya tentu aja ya, yang namanya logika gitu kan. Nah, logika ini kan jadi alat berpikir atau organon yang digunain biar orang itu bisa memperoleh pengetahuan yang benar gitu. Jadi bukan pengetahuan yang salah. Nah, logika itu jadi dasar ya bagi hampir seluruh disiplin ilmu. Ya mulai dari filsafat, MTK, hukum, sampai ilmu pengetahuan modern yang sekarang itu pakai. Nah, kita masuk ke pengertian logika menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, logika itu kan ilmu yang mempelajari aturan-aturan berpikir yang benar tentunya. Sehingga seorang itu kan bisa menarik kesimpulan tuh yang sah berdasarkan premis-premis yang dia punya gitu. Jadi dia itu punya aturan-aturan yang benar gitu kan. Sehingga kita itu bisa menarik kesimpulan yang betul gitu. Singkatnya begitu. Dan kesimpulan itu kan bisa dianggap benar gitu. Kalau emang dia itu ngikutin aturan-aturan yang itu tadi. Aturan-aturan yang penalarnya itu tepat. Bukan cuman karena hasil akhirnya itu sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi bukan cuman kesimpulan yang berdasarkan kenyataan, tapi dia itu sudah menarik kesimpulan dari aturan-aturan yang udah ada. Jadi kayak dia itu udah ngikutin premis-premis atau pernyataan-pernyataan yang sebelumnya gitu kan. Jadi kita harus melihat apakah kesimpulan yang didapat itu masih sejalan sama pernyataan-pernyataan sebelumnya. Logis atau enggak sih gitu. Jadi betul apa enggak gitu. Bukan berdasarkan kenyataan doang, tapi berdasarkan logis atau tidaknya, begitu. Nah, Aristoteles itu punya 3 konsep dasar logika. Yang pertama itu ada konsep atau term, yang kedua itu proposisi, dan yang ketiga itu adalah penalaran. Apa sih ketiga dasar logika itu? Nah, yang pertama itu tadi kan konsep atau term. Konsep atau term itu, menurut Aristoteles, itu seluruh proses berpikir yang dimulai dari konsep. Ya, jadi seluruh proses berpikir itu ya dimulai dari konsep gitu. Konsep itu apa? Konsep itu gambaran umum mengenai suatu objek. Tapi ya tanpa bisa menyatakan benar atau salah gitu. Nah, contoh. Ada manusia, ada hewan, ada pohon. Nih, contohnya. Kita ambil contoh paling mudah. Ada hewan misalnya. Hewan itu apa? Oh, itu kucing. Nah, kucing itu khususnya dan hewan itu adalah umumnya. Nah, itu konsep, teman-teman. Nah, yang konsep itu yang hewannya gitu. Jadi, konsep itu tadi kan udah jelasin, konsep atau term itu adalah gambaran umum mengenai suatu objek. Contoh ada objek di depan. Objeknya kucing secara khususnya. Nah, secara umumnya, objek itu adalah hewan. Nah, itu yang namanya konsep. Nah, yang kedua, ada proposisi. Apa sih proposisi itu? Simpelnya ya, ketika dua konsep dihubungkan sehingga bisa menghasilkan pernyataan yang bisa dinilai benar atau salahnya. Kalau tadi itu kan tidak bisa dinilai tanpa bisa menilai benar atau salahnya. Nah, kalau di proposisi itu dia itu bisa dinilai, bisa menghasilkan benar atau salah. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Apakah benar manusia itu adalah makhluk hidup? Oh, benar. Nah, itu berarti
pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Itu yang namanya proposisi. Penalaran. Penalaran itu apa? Mungkin udah sering dengar ya. Jadi kita jelasin lagi. Jadi penalaran itu adalah proses untuk menghubungkan beberapa proposisi yang tadi itu buat memperoleh kesimpulan baru. Nah, menurut Aristoteles itu kualitas penalaran itu kan bergantung pada hubungan logis antar premis, teman-teman. Premis itu apa? Nanti kita jelasin premis itu apa. Nah, jadi bukan berdasarkan keyakinan seseorang. Nah, jadi kualitas penalaran itu kan dinilainya itu, kalau menurut Aristoteles itu berdasarkan hubungan logis, hubungan yang logis, bukan menurut keyakinan saya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang menurut keyakinan saya, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kalau kita berlogika ya, apalagi kalau di forum-forum yang resmi, itu seharusnya kita forum-forum ilmiah gitu, maksudnya itu harus menggunakan logika yang betul gitu. Jadi logikanya itu harus dipakai. Jadi bukan berdasarkan keyakinan saya, tapi berdasarkan logika ini misalnya. Nah itu. Jadi emang penalaran itu ya berdasarkan kualitas, maksudnya tuh penalaran itu buat ngehubungin proposisi yang logis. Sekarang kita masuk ke inti dari logika Aristoteles. Namanya adalah silogisme. Silogisme itu apa, Bang? Nah, silogisme menurut Aristoteles itu adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 konklusi. Premis itu adalah apa? Premis itu adalah pernyataan. Dan konklusi itu adalah kesimpulan. Nah, kan tadi aku bilang 2 premis nih. Nah, premis yang pertama itu adalah premis mayor. Premis mayor itu adalah premis mayoritas. Dan yang kedua itu adalah premis minor, aslinya premis minoritas. Nah, ada konklusi atau kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh dari silogisme. Itu kan tadi ada 3 tuh strukturnya kan ya. Yang tadi premis mayor, premis minor, dan konklusi. Nah, kita bikin satu contoh. Oke. Contohnya, premis mayor. Semua manusia itu pasti mati. Nah, premis minornya, Socrates adalah manusia. Nah, konklusinya, maka Socrates pasti mati. Nah, ini kan logis. Coba kita lihat ya yang pertama. Kan premis mayoritasnya yang umumnya itu semua manusia itu pasti mati. Betul kan? Semua manusia ya pasti mati dong. Kan manusia itu fana. Nah, premis minoritasnya yang khususnya Socrates itu adalah manusia. Nah, ini kita merujuk ke satu objek, Socrates. Socrates itu apa? Socrates itu manusia. Berarti tadi yang tadi disebutkan di premis mayor, kalau semua manusia itu pasti mati. Nah, berarti logis dong kalau kita narik konklusinya itu adalah Socrates itu ya pasti mati. Karena dia itu manusia, sesuai pernyataan di atas tadi, gitu. Nah, ini yang namanya silogisme Aristoteles, teman-teman. Yang emang harus dipakai sama orang sebelum dia itu berbicara. Nah, jadi, kenapa sih sampai ada orang-orang yang bilang, kamu itu kalau sebelum ngomong itu harus mikir dulu dong, gitu. Kenapa? Karena sebetulnya ketika orang bilang sesuatu, itu bukan hanya bisa menyakiti hati orang lain, tapi bahkan bisa bikin hoax, teman-teman. Atau bisa bikin suatu informasi yang salah. Suatu informasi yang nggak valid. Yang nggak logis. Nah, tadi silogisme itu bisa ngajarin kita. Itu bahwa logika itu emang sepenting itu, teman-teman. Begitu. Nah, sebetulnya ada panjang lagi ya kalau kita bahas. Kayak kita bahas sedikit lagi aja. Nah, Aristoteles itu punya jenis-jenis penalaran lagi. Tadi kan kita udah bahas penalaran itu apa. Nah, Aristoteles itu ngebedain beberapa bentuk penalaran. Ya. Di antaranya itu ada penalaran yang deduktif, seperti tadi yang aku jelasin. Penalaran deduktif itu kan bergerak dari prinsip umum menuju kasus yang khusus. Yang tadi, yang ada premis mayor, itu yang umumnya. Terus ada premis minor, itu yang khusus kan. Nah, penalaran deduktif itu adalah, ya seperti yang tadi itu tadi. Tadi ya, contoh yang tadi ya. Itu silogisme tadi kan menggunakan penalaran deduktif. Nah, contohnya itu yang tadi. Atau kita ambil contoh baru, misalnya semua mamalia itu bernafas. Terus paus itu adalah mamalia. Gitu kan tadi. Nah, maka konklusinya adalah maka paus bernafas. Logis kan kalau kita bilang kayak gitu? Ya logis, karena kita memakai silogisme Aristoteles. Anjay.
Nah, dari logika Aristoteles yang udah aku jelasin tadi, itu jelas bahwasanya berlogika sebelum berretorika itu adalah sesuatu yang penting. Jadi logika itu adalah sesuatu yang penting, teman-teman. Tahu kan? Jadi kalau misalnya nih, ada seseorang yang dia tuh naik ke atas panggung, dia ngomong di depan banyak orang, tapi logika dia itu ternyata salah gitu. Maksudnya itu dia itu tidak bisa berlogika dengan baik. Nah itu kacau kan. Kalau misalnya orang yang ngedengerin, dia dapat informasi yang salah. Karena apa? Karena yang ngomong itu, dia tidak bisa berlogika dengan baik. Itu fatal. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan informasi yang tidak valid, terus dia juga bisa tersakiti sama pernyataan yang dia berikan gitu. Gitu. Jadi emang sebetulnya memang sangat penting sekali gitu ilmu logika ini gitu. Dan sebetulnya itu sangat dasar. Yang tadi kita belajar gitu kan, bahwasanya emang itu sebetulnya dasar banget buat kita itu. Cuman ya memang ada beberapa orang yang menyepelekan hal tersebut sehingga ya dia jadi orang yang dalam tanda kutip menyebarkan berita informasi yang tidak valid dan bisa menyinggung banyak orang gitu, banyak pihak. Jadi ya memang alangkah baiknya teman-teman sebelum kita berretorika ya, sebelum kita ngomong di depan banyak orang, sebelum kita belajar untuk berbicara, ya alangkah baiknya kita mengenal logika dulu gitu. Nah mungkin sekian dari yang saya bisa jelaskan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe Dunia Bagian di Instagram, TikTok, dan subscribe juga di YouTube. Terima kasih.